Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 mata kuliah Literasi ICT dan Media Pembelajaran, Program Studi Pendidikan Matematika B Angkatan 2022. Di sini kami akan mendemonstrasikan alat peraga yang telah kami buat, yang bernama Dunia Lingkaran. Aduh, gimana ya? Aku masih kurang paham sama materi lingkaran dan pendekatan luas daerah lingkaran. Ya udah deh, aku scroll TikTok dulu, siapa tahu ada. Pagi anak-anak. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu dunia lingkaran? Apakah kalian penasaran dengan dunia lingkaran? Yuk kita lihat. Ini dia dunia lingkaran. Dunia lingkaran adalah sebuah alat peraga yang dapat digunakan pada materi lingkaran mulai dari kelas 6 SD. Untuk lebih spesifiknya, alat peraga ini akan mengenalkan unsur-unsur lingkaran dan pembuktian luas daerah lingkaran. Di dalamnya terdapat 2 buah lingkaran utuh, potongan unsur-unsur lingkaran, dan 8 potong juring, serta terdapat buku panduan. Halo teman-teman, di video pembelajaran kali ini kita sudah tahu kan mau belajar apa? Ya, betul sekali, kita akan belajar mengenai lingkaran. Nah, sebelum belajar lingkaran lebih dalam, kita harus tahu apa sih lingkaran itu? Kalian tahu ini? Kalian tahu ini? Nah, itu semua adalah bentuk-bentuk dari lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan definisinya, kita lihat pada lingkaran berwarna hijau ini ada sekumpulan titik-titik. Nah, jarak dari titik-titik ini berhimpit sehingga seolah-olah membentuk garis. Dan jaraknya itu sama, teman-teman. Jadi, jaraknya konstan disebutnya. Oke, jadi kita tahu kan apa sih definisi lingkaran itu? Untuk selanjutnya, kita akan belajar mengenai unsur-unsur lingkaran. Nah, apa sih unsur-unsur lingkaran? Check it out! Tada! Ini dia bagian dari unsur-unsur lingkaran. Nah, untuk unsur yang pertama, ada yang namanya titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran ini yaitu yang berada di titik tengah pada lingkaran, yang membentuk jarak yang sama di antara titik pusat ke titik pada lingkaran. Nah, jarak dari titik pusat ke titik pada lingkaran ini yang dinamakan jari-jari, teman-teman. Kita lihat titik pusat lingkaran di sini dinamakan O, titik pada lingkaran di sini dinamakan B. Maka jarak O ke B itu yang dinamakan jari-jari. Lalu selanjutnya ada yang namanya diameter, teman-teman. Nah, diameter ini apa sih? Pada diameter ini kita lihat jarak pada titik lingkaran titik B ke titik A di sini. Nah, jarak titik B ke A itu yang dinamakan diameter karena melewati titik pusat yaitu titik O. Lalu selanjutnya ada yang dinamakan tali busur. Kita lihat jarak dari titik A ke titik B itu juga bisa dinamakan tali busur. Dan titik A misalkan ke titik sini kita namakan C, itu yang dinamakan tali busur. Untuk membedakan diameter dan tali busur, kita bisa lihat dari titik pusatnya. Kalau diameter harus melewati titik pusat, jika tali busur tidak harus melewati titik pusat lingkaran. Baik, selanjutnya ada yang namanya busur. Nah, kita lihat di sini garis yang melengkung ini dinamakan busur, teman-teman.
bisa yang ini, bahkan bisa yang ini juga teman-teman. Nah, setelah kita tahu apa itu jari-jari, apa itu titik pusat, dan lain sebagainya, selanjutnya ada yang namanya apotema. Kita lihat ada titik pusat O dan ada tali busur dari A ke C. Nah, garis yang membentuk tegak lurus dari titik pusat ke tali busur itu yang dinamakan apotema. Selanjutnya, ada yang namanya juring. Kita lihat potongan yang berwarna merah. Nah, jadi juring ini dibentuk dari 2 jari-jari dan 1 busur. Satu lagi ada yang namanya tembereng, yaitu daerah yang dibentuk dari tali busur dan busur. Jadi perbedaannya juring dan tembereng ini, jika juring dibentuk oleh 2 jari-jari dan busur, dan tembereng dibentuk oleh tali busur dan busur. Begitu teman-teman. Gimana teman-teman? Ternyata unsur-unsur lingkaran itu tidak cuma titik pusat dan diameter doang kan? Gimana? Paham gak nih sama unsur-unsur lingkaran? Untuk lebih lanjut, kita akan belajar mengenai luas daerah lingkaran. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang pembuktian luas daerah lingkaran dengan menggunakan pendekatan luas daerah beberapa bangun datar. Sebelumnya, kita lihat dulu di sini ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 8 bagian juring. Yang pertama, kita akan menggunakan pendekatan luas daerah persegi panjang. Nah, oleh karena itu, kita susun dulu 8 potong juring ini menjadi bentuk persegi panjang. Nah, dari 8 bagian juring pada lingkaran ini, kita dapat membentuknya menjadi bangun datar persegi panjang. Selanjutnya, kita akan membuktikan luas daerah lingkaran dengan pendekatan luas daerah persegi panjang. Nah, di sini persegi panjang mempunyai panjang dan juga lebar. Untuk panjangnya, kita lihat pada persegi panjang ini memiliki berapa busur ya? Kita hitung sama-sama. Di sini memiliki 1, 2, 3, 4. Persegi panjang ini memiliki 4 busur. 4 busur ini adalah 4 dari 8 bagian busur pada lingkaran yang utuh ini. Kemudian, untuk lebar persegi panjang, kita lihat di sini adalah jari-jari lingkaran. Baik, karena kita sudah mengetahui panjang dan lebarnya, maka kita dapat menentukan luas daerah persegi panjang. Kita ingat kembali bahwa luas daerah persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Nah, untuk panjangnya sendiri tadi adalah 4/8 keliling lingkaran atau sama dengan 1/2 keliling lingkaran dikalikan lebarnya adalah jari-jari atau N. Maka dapat disimpulkan luas daerah persegi panjang ini adalah 1/2 keliling lingkaran dikali R. Selanjutnya kita selesaikan 1/2 dikali keliling lingkaran dikali R sama dengan 1/2 dikali 2 VR dikali R sama dengan VR kuadrat. Jadi, terbukti luas daerah lingkaran adalah VR kuadrat. Baik teman-teman, kita lanjut yang kedua menggunakan pendekatan luas daerah trapesium. Sama seperti tadi, kita bentuk dulu potongan-potongan juring ini menjadi bentuk trapesium. Oke teman-teman, kita bisa lihat 8 potong juring ini dapat membentuk bangun datar trapesium. Selanjutnya, kita lihat trapesium ini memiliki sisi atas, sisi bawah atau alas, dan juga tinggi. Nah, selanjutnya kita tentukan untuk sisi atasnya ini panjangnya adalah 1 busur atau sama dengan 1/8 keliling lingkaran. Nah, untuk sisi alasnya kita hitung ada 1, 2, 3. Untuk sisi alasnya panjangnya 3 busur atau sama dengan 3/8 keliling lingkaran. Untuk tingginya adalah di sini ada jari-jari, kemudian di jari-jari sehingga tingginya adalah 2 jari-jari. Selanjutnya kita ingat kembali bahwa rumus luas daerah trapesium adalah 1/2 dikali sisi atas atau kita beri nama A ditambahkan sisi alas atau kita beri nama B kemudian dikalikan tinggi. Sehingga didapatkan 1/2 dikali 1/8 keliling lingkaran ditambah 3/8 keliling lingkaran dikalikan tingginya 2N. Selanjutnya kita selesaikan 1/2 dikali 1/8 dikali keliling lingkaran
ditambah 3/8 dikali keliling lingkaran dikali 2R sama dengan 1/2 dikali 1/8 dikali 2PR ditambah 3/8 dikali 2PR dikali 2R sama dengan VR kuadrat. Jadi, terbukti luas daerah lingkaran adalah VR kuadrat. Selanjutnya, kita akan membuktikan luas daerah lingkaran dengan menggunakan pendekatan luas daerah jajar genjang. Sebelumnya, kita akan menyusun terlebih dahulu. Tara ini merupakan bentuk jajar genjang. Dari 8 potong juring yang terdapat pada lingkaran bisa kita buat menjadi bentuk jajar genjang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jajar genjang itu memiliki alas dan juga tinggi. Bisa kita lihat di sini panjang dari alas jajar genjang yaitu 2 busur atau sama dengan 2/8 keliling lingkaran atau sama dengan 1/4 keliling lingkaran. Dan kita juga bisa mengetahui tingginya yaitu 2 jari-jari. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa luas daerah jajar genjang yaitu alas kali tinggi. Maka kita bisa mendapatkan luas daerah jajar genjang yaitu 2/8 keliling lingkaran dikali 2 jari-jari. Selanjutnya kita dapat selesaikan 1/4 keliling lingkaran dikali 2R sama dengan 1/4 dikali 2VR dikali 2R sama dengan VR kuadrat. Jadi terbukti bahwa luas daerah lingkaran adalah VR kuadrat. Nah, yang terakhir kita akan membuktikan luas daerah lingkaran dengan menggunakan pendekatan luas daerah belah ketupat. Sebelumnya kita akan susun terlebih dahulu. Setelah disusun menjadi sebuah bangun datar belah ketupat, kita dapat menentukan diagonal 1 dan diagonal 2 dari belah ketupat tersebut. Panjang dari diagonal 1 yaitu 2 busur atau sama dengan 2/8 keliling lingkaran atau sama dengan 1/4 keliling lingkaran. Kita juga dapat menentukan panjang diagonal 2 dari belah ketupat tersebut yaitu 4R. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa luas daerah belah ketupat adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Maka kita dapat menentukan luas daerah belah ketupat yaitu 1/2 dikali 1/4 keliling lingkaran dikali 4R. Selanjutnya kita dapat selesaikan 1/2 dikali 1/4 keliling lingkaran dikali 4R sama dengan 1/2 dikali 1/4 dikali 2VR dikali 4R sama dengan VR kuadrat. Jadi terbukti bahwa luas daerah lingkaran adalah VR kuadrat. Begitulah video pembelajaran mengenai unsur-unsur lingkaran dan pembuktian luas daerah lingkaran. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah! Gimana? Apakah teman-teman sudah tahu apa itu dunia lingkaran? Nah, ternyata belajar lingkaran itu tidak sulit kan? Karena ada bantuan alat peraga, yaitu dunia lingkaran. So, jangan lupa dipahami materinya ya. Dan semangat belajarnya! Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bergegaslah kawan, sambut masa depan. Berpegang tangan, saling berpelukan. Berikan senyuman, sebuah perpisahan. Kenanlah sahabat, tak untuk selamanya. Kamu rekam dalam memori, satu cerita teringat di dalam hati. Karena kau berharga dalam hidupku termandi. Satu pijakan menuju masa depan. Buka bersama, tawa bersama. Berpadu dalam prestasi. Criminal Offensive Side Eye.